Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 5 tentang pernikahan dalam Islam. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah wali. Apa sih pengertian dari wali? Seluruh madhab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut. Jadi walinya itu harus dan wajib bagi perempuan untuk menikahi seorang laki-laki. Adapun syaratnya untuk menjadi wali itu ada 4. Yang pertama, merdeka. Dalam artian merdeka itu dia mempunyai kekuasaan terhadap anaknya atau perempuan tersebut. Yang kedua, wali tersebut harus berakal, harus punya akal, harus waras, bukan orang yang gila. Yang ketiga, wali itu harus balik. Jadi kalau anak-anak itu tidak boleh menjadi wali. Misalkan masih umur 5 tahun, 6 tahun itu masih belum bisa menjadi wali. Yang keempat adalah harus Islam. Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu haruslah memenuhi syarat yang 4. Yang pertama, tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut. Jadi di antara wali itu tidak ada permusuhan dengan anak gadisnya. Yang kedua, sukufu antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya. Ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, calon suami itu mampu membayar mas kawin. Jadi bapak atau kakek itu bisa menikahkan tanpa harus minta izin dulu jika calon suami itu mampu membayar mas kawin. Yang keempat, calon suami tidak cacat yang bisa membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita. Misalkan buta atau impoten dan lain sebagainya. Itu. Jadi calon suaminya tidak ada cacat. Bisa seorang bapak atau kakek itu menikahkannya tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan tingkatan wali nikah itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah wali nasab. Wali nasab itu adalah wali yang dari pihak kerabat. Jadi dari pihak keluarga, itu namanya wali nasab. Misalkan ayah, ada ke atasnya lagi kakek. Kalau kalian perhatikan, laki-laki yang ada dalam keluarga kalian yang tugas yang kemarin itu adalah wali nasab kalian. Jadi sekali lagi Pak Guru ingatkan, tugas yang kemarin itu kalian simpan baik-baik. Jika suatu saat kalian butuhkan, kalian bisa melihat siapa walinya kalian. Atau mungkin nanti siapa walinya anaknya kalian. Itu pasti nanti akan dibutuhkan. Sedangkan kalau wali hakim itu, ini tingkatan yang kedua, wali hakim itu jika ada wali nasab yang sudah tidak memungkinkan untuk menjadi wali. Sebab udur yang lain, misalkan meninggal atau sebab misalkan ada yang gila, maka yang menjadi wali adalah wali hakim. Siapa itu? Pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu juga. Seperti yang sudah saya sebutkan barusan, contohnya misalkan gila itu. Siapa sih biasanya wali hakim ini? Biasanya kalau di Indonesia yang jadi wali hakim itu adalah pejabat dari KUA. Itu. Sekarang kita lanjut kepada macam-macam dari wali. Yang pertama, wali mujbir. Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah balik, berakal, dengan tiada tanpa meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang
bisa menjadi wali mujbir. Ini adalah wali mujbir. Adalah wali yang berhak menikahkan anaknya tanpa minta izin. Hanya bapak dan kakek yang bisa. Yang kedua adalah wali hakim. Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan, tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama, yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah yang ada di KUA. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia ini adalah para pegawai pencatat nikah. Itu kata lainnya. Jadi petugas-petugas yang di KUA itu bisa menjadi wali hakim. Tapi meski di KUA itu harus pencatat nikah. Ada beberapa sebab yang harus kalian ketahui kenapa harus menggunakan wali hakim. Yang pertama, tidak ada wali nasab. Jadi dari pihak keluarga kalian itu sudah tidak ada laki-laki lain yang bisa menjadi wali. Lihat lagi tugas Pak Guru yang kemarin, jika mereka laki-laki itu tidak ada, maka bisa menggunakan wali hakim. Bagaimana jika walinya jauh dari tempat? Maka disuruh pulang dahulu. Sebelum walinya itu ada, maka jangan dulu melaksanakan pernikahan, karena kehadiran wali itu yang utama. Sebab yang pertama adalah, sebab yang kedua adalah yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali. Sudah tadi yang Pak Guru sebutkan. Yang ketiga, wali yang lebih dekat gaib atau keberadaannya tidak diketahui. Ini tidak bisa diketahui dia ada di mana. Misalkan bapaknya merantau entah kemana. Tidak diketahui tidak diketahui keberadaannya. Maka ketika tidak ada yang terdekat lagi selain bapak, tidak ada keluarga lain selain bapak yang bisa menjadi wali, maka dibolehkan memakai wali hakim. Nah, sejauh mana sih keberadaan wali tersebut? Keberadaan wali tersebut sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar sholatnya. Kalau diistilahkan sekarang di Indonesia itu menempuh jarak sekitar 80 sampai 100 km lebih itu 90 ke atas itu bisa mengqashar sholat, maka sejauh 90 km ke atas itu bisa menggunakan wali hakim jika wali yang lebih dekat itu tidak ada atau gaib. Yang keempat, wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram atau ibadah haji ataupun umroh. Itu yang keempat, karena orang yang lagi ihram atau lagi ibadah haji itu tidak bisa menjadi wali. Yang kelima, wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai. Nah ini, kalau ada keluarga masuk penjara, itu tidak bisa menjadi wali, maka bisa menggunakan wali hakim. Yang keenam, wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan. Nah ini, misalkan bapak tidak setuju, atau keluarga yang lain juga tidak setuju, ya laki-laki yang ada di keluarga kalian juga tidak ada yang setuju, maka bisa menggunakan wali hakim. Tapi itu dengan syarat seperti yang pembahasan kemarin, kalian pelajari lagi, syaratnya sudah ada di sana, bagaimana caranya bisa menggunakan wali hakim dengan syarat yang keenam ini jika tidak mau menikahkan. Yang ketujuh, wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan. Jadi ini secara sembunyi-sembunyi, mau tidak mau, antara mau dan tidak, ini namanya sembunyi-sembunyi. Yang kedelapan, wali yang lebih dekat itu hilang.
tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup atau matinya. Nah, ini hanya tinggal nama saja, tidak tahu entah ada di mana. Itu yang wali hakim, dan sebab-sebab perempuan itu berwali hakim. Yang ketiga wali adl. Wali adl ini wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau cucunya karena calon suami yang akan menikahi anak atau cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya itu sekufu. Misalkan kalian mendapatkan calon pasangan yang sudah sekufu, dalam artian sudah kita bahas yang kemarin. Sekufu itu bagaimana? Sekufu antara apa? Itu sudah saya jelaskan. Kalau tidak jelas, bisa diulangi lagi pada pelajaran sebelumnya. Sekufu itu apa? Jika sudah menemukan yang sekufu, tapi wali tidak mau menikahkan kalian, bapak atau kakek tidak mau menikahkan kalian, maka bisa menggunakan, nah ini yang dinamakan dengan wali adl. Dalam keadaan semisal ini secara otomatis perwaliannya itu pindah kepada wali hakim. Karena menghalang-halangi nikah dalam kondisi tersebut sudah sekufu, sudah sip, sudah mantap semuanya, merupakan praktik adol yang jelas merugikan calon pasangan suami istri. Dan ini dapat menghilangkan kezaliman, dan yang dapat menghilangkan kezaliman itu hanyalah hakim. Ini sesuai dengan apa? Sabda Nabi, fa inna sultana waliyun man la waliyya lahu. Seorang hakim adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali. Itu hadisnya Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh imam yang 4. Apabila adalnya sampai 3 kali, maka perwaliannya pindah pada wali ab'ad, bukan wali hakim. Kalau adalnya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Semisal, calon pengantin wanita akan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu. Ini yang wali dibolehkan melarang jika laki-lakinya itu tidak sekufu. Ada lagi ketentuannya, mahar calon pengantin wanita di bawah mahar misli, di bawah mahar yang sudah menjadi kebiasaan. Dan berikutnya, calon pengantin wanita dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya. Nah, ini wali boleh melakukan adl, tidak mau menikahkan anaknya atau cucunya jika ada 3 ini. Jika calon pengantin itu sudah dipinang oleh laki-laki yang lebih pantas, maka bapak atau kakek itu boleh tidak menikahkan. Itu namanya wali adl. Ini tadi sudah disebutkan. Sekarang kita lanjut ke saksi nikah. Apa sih kegunaan saksi itu? Yang pertama, saksi itu untuk menghilangkan fitnah atau omongan orang lain atau kecurigaan orang lain yang terkait dengan hubungan pasangan suami istri. Itu kegunaan saksi. Jadi dia bisa menghilangkan fitnah. Misalkan kalian diomongi tangga gini, terus ada saksi yang bilang enggak, dia sudah menikah. Nah, itu kegunaannya menjadi saksi. Yang kedua, untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Nah, saksi itu juga bisa menguatkan. Saksi dalam pernikahan itu disyaratkan 2 orang laki-laki. Selanjutnya, ada 2 pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat yang pertama mengatakan
bahwa pernikahan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak sah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sah bersandar pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Nah, pendapat ini yang pertama ini diusung oleh kalangan ulama pengikut mazhab Hanafiyah. Dipahami ya? Jadi ada dua pendapat dalam saksi ini, dalam penggunaan saksi. Sedangkan syaratnya saksi itu disaksikan oleh dua orang laki-laki. Nah, ada perbedaannya yang pertama, jika saksinya itu satu, laki-laki satu, perempuan dua itu sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Yang sah itu diusung oleh pengikut mazhab Hanafiyah. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan. Seorang saksi, yang pertama itu harus laki-laki. Yang kedua, harus beragama Islam. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, bisa mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad. Kalau tidak mendengar ya tidak bisa, apalagi tidak paham. Makanya lebih baik menggunakan kalimat yang mudah dipahami, yang biasa di lingkungan kalian. Yang kelima, bisa berbicara, bisa juga melihat, dan harus berakal. Itu syarat saksi. Berikutnya, saksi itu harus adil. Nah, ini sebagaimana hadisnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam Musnad Asy-Syafi'i Al-Baihaqi, an Ibnu Abbas qala la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adl. Dari Ibnu Abbas berkata, sahnya suatu pernikahan itu hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Nah, jika dari wali dan saksi ini tidak ada, salah satunya tidak ada, maka pernikahan itu tidak sah. Nah, segitu dulu pertemuan kita pada kali ini. Kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ijab dan qabul. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.